Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan kepadamu, karena Engkau Allah yang begitu luar biasa menyertai umat-umat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu menuntun kami sampai saat ini Tuhan. Kami boleh tetap berada di dalam naungan-Mu. Kami percaya adalah karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan kebenaran firman-Mu ini. Kiranya apa yang kami dengarkan hari ini boleh membuat kami bertumbuh dan berbuah. Karena kami tahu kebenaran firman-Mu seperti pedang bermata dua ya Tuhan, yang menusuk sampai ke kedalaman hati kami ya Bapa. Sehingga kami percaya melalui kebenaran firman-Mu ini, setiap kami akan beroleh kebenaran yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai teks yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 1. Saya akan bacakan kepada kita semua. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar mengenai satu tema, yaitu ibadah yang murni. Ibadah adalah sesuatu yang sakral dan sangat berperan penting dalam kehidupan orang percaya. Karena melalui ibadah kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Kita dapat membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita memperoleh tuntunan Tuhan. Dan melalui ibadah juga kita dapat mengetahui kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa dalam ibadah begitu hebat mempengaruhi orang percaya. Bahkan kalau orang percaya tidak beribadah, maka kehidupan orang percaya ibarat hidup tanpa makan. Perlahan-lahan kerohanian kita akan mati, akan hambar, dan kita kehilangan damai sejahtera daripada Tuhan. Bapak Ibu, begitu pentingnya ibadah dalam kehidupan kerohanian kita. Namun Bapak Ibu, berjalannya waktu, kita perhatikan bagaimana ibadah ini menjadi sesuatu yang biasa. Ibadah menjadi kehilangan maknanya karena dilakukan mungkin secara rutinitas dan dipenuhi dengan liturgi-liturgi yang dianggap membosankan. Pertanyaan saya, apakah liturgi dan rutinitas dalam ibadah menjadi masalah sehingga membuat ibadah itu tidak bermakna? Apakah ibadah pagi, ibadah malam, ibadah persekutuan, ibadah umum, bahkan ibadah-ibadah lainnya yang punya liturgi masing-masing menjadi sesuatu yang membosankan bagi kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan sejenak. Apakah itu benar masalahnya? Karena sejak zaman perjanjian lama, ibadah sudah mempunyai liturgi. Kita mengetahui bagaimana Abel memberikan persembahan kepada Allah. Dan liturgi menjadi berkembang dan dilakukan bersama-sama oleh bangsa Israel. Allah memberikan tempat ibadah tabernakel, di mana Israel dapat menghadap Allah yang Maha Kudus. Lalu dalam perkembangannya, beribadah dalam kemah pertemuan dan bait suci. Orang-orang Israel beribadah bersama-sama, menaikkan doa-doa bersama untuk mengungkapkan ucapan syukur dan penyembahan mereka kepada Allah. Bukankah itu sebuah liturgi, Bapak Ibu? Kemudian dalam perjanjian baru,
ibadah mulai dilakukan di bait Allah dan sinagog-sinagog. Ini semua berbicara mengenai rutinitas dan liturgi yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Jadi apakah liturgi ataupun rutinitas yang dilakukan di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah sebuah penghalang? Adalah sesuatu yang membosankan? Mari kita renungkan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bukan liturgi dalam ibadah yang menjadi masalah. Namun yang menjadi masalah adalah makna dalam ibadah tersebut hilang akibat motivasi ibadah yang bergeser karena berjalannya waktu. Dalam Matius 6 ayat 1 ada dikatakan firman Tuhan, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya mereka melakukan kewajiban agama dengan murni. Tuhan tidak ingin murid-muridnya melakukan kewajiban ibadah karena motivasi ingin dipuji oleh orang lain yang melihat. Inilah sebuah pergeseran motivasi saat beribadah, di mana ibadah tidak menjadi murni akibat ada motivasi yang lain di sana. Selain itu Bapak Ibu, selain daripada ingin dilihat orang lain, orang-orang percaya sekarang juga dibutakan dengan motivasi beribadah karena ingin diberkati secara finansial, ingin beribadah supaya disembuhkan, dan lain-lain. Pada hakikatnya Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki motivasi seperti ini ingin bahwa melalui ibadah mereka tidak dilanda oleh masalah. Jadi tujuannya salah Bapak Ibu. Kalau kita beribadah bukan berarti kita jauh daripada masalah. Masalah akan selalu menghampiri orang-orang percaya. Justru masalah yang membuat orang-orang percaya itu semakin dewasa Bapak Ibu. Justru Tuhan memakai masalah untuk membentuk kehidupan orang percaya. Untuk menjadikan orang-orang percaya menjadi serupa dan semakin serupa dengan Kristus Bapak Ibu. Motivasi yang seperti inilah yang membuat ibadah itu menjadi sangat gersang. Sama seperti ketika bangsa Israel, di mana dalam ibadah mereka selalu menuntut Tuhan atas apa yang mereka inginkan. Mari Bapak Ibu, apakah kita menjadi seperti ini? Kita harus kembali kepada makna ibadah yang benar, yaitu mempersembahkan kepada Tuhan. Ingat bahwa Habel dan bangsa Israel, mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Itulah ibadah yang benar Bapak Ibu. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Artinya di dalam ibadah Bapak Ibu, kita harus mempersembahkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah di dalam ibadah kita selama ini kita hanya menuntut Tuhan, tapi kita tidak pernah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Ibadah yang murni adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya, marilah kita beribadah dengan motivasi yang benar, dengan tulus. Waktu kita menaikkan pujian-pujian kepada Tuhan, nyanyikan itu dengan tulus, dari hati kita yang terdalam, oleh karena kerinduan kita kepada Tuhan, oleh karena ingin kita mempersembahkan pujian itu kepada Tuhan. Merenungkan firman Tuhan dengan benar-benar, menghayatinya dengan sungguh-sungguh, sehingga di dalam kebenaran itu kita bisa menemukan sesuatu yang baru ketika kita benar-benar
menghayati kebenaran firman Tuhan itu dan melakukannya tentunya. Selain itu kita juga harus menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut ibadah yang sejati, ibadah yang murni. Sehingga ibadah kita tidak menjadi ibadah yang membosankan, tetapi menjadi ibadah yang hidup dan bergairah bagi Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kiranya kebenaran ini boleh membuat ibadah kita semakin hidup, semakin bergairah ketika kita melakukan ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami baru saja renungkan Tuhan. Kami percaya melalui kebenaran ini, maka setiap kami akan kembali kepada ibadah yang murni, yaitu mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Bapa, mampukan setiap kami untuk melakukan ibadah yang murni di hadapan Tuhan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.